Halo semuanya, selamat pagi buat kita. Perkenalkan kami dari kelompok yang ke-7. Ada saya Willia C. Sigalingging, ada teman saya juga Sri Eninta Burubangun, Naila Cahyani, Roimatul Hajijah, dan Saraya Papalensa Boruginting. Nah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai materi yang akan kami paparkan, yaitu desain pembelajaran. Tetapi sebelumnya, teman-teman, video kami ini kami perbuat untuk memenuhi tugas salah satu dosen pengampu dari Bapak Dosen Sugianto SPD IMA selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nah teman-teman, ada beberapa hal yang akan kami kupas di dalam video kami ini. Yang pertama, yaitu konsep pembelajaran yang akan dijelaskan oleh teman saya Roimatul Hajijah. Yang kedua, orientasi pembelajaran yang akan saya jelaskan sendiri. Yang ketiga, penggunaan TPACK yang akan dijelaskan oleh teman saya Naila Cahyani. Dan yang keempat, manajemen kelas akan dijelaskan oleh teman saya Saraya Papalensa Boruginting dan Sri Eninta Burubangun. Selamat menyaksikan. Konsep pembelajaran menurut Acharya berpendapat bahwa pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut Saiful Sagala mengartikan pembelajaran adalah proses pasto komunikasi dua arah, yaitu mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik dan belajar oleh peserta didik. Menurut Rahil Mahyudin mengartikan pembelajaran sebuah proses perubahan tingkah laku, keterampilan kognitif, yaitu penguasaan ilmu dan perkembangan kemahiran. Dua, yaitu prinsip pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran dan teori merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dalam dunia pendidikan. Pemahaman prinsip pembelajaran dari para ahli pakar pendidikan ada yang memiliki kesamaan dan juga perbedaan. Peristiwa ini merupakan hal yang wajar sebab mengingat keberagaman yang ada pada ahli yang lainnya, dimulai dari fatwa agama dan perbedaan akar pendidikan Muhammaditas Madi Dokter. Prinsip-prinsip pembelajaran dapat dikembangkan yang meliputi satu, yaitu perhatian dan motivasi. Perhatian dan motivasi merupakan hal yang terpenting dalam kegiatan belajar, sehingga peserta didik akan merasakan kenyamanan dalam menyampaikan suatu pendapat. Sedangkan motivasi itu minat siswa, di mana kegiatan pembelajaran yang menarik akan menimbulkan siswa tertarik perhatiannya sehingga dia termotivasi untuk pembelajarannya. Dua, itu keaktifan. Keaktifan merupakan sebuah tingkah laku yang ditampakkan oleh peserta didik dalam menerima proses pembelajaran. Proses pembelajaran langsung mulai dalam kegiatan fisik yang mudah kita amati sampai kegiatan psikis yang susah untuk diamati. Tiga, yaitu keterampilan. Keterampilan atau yang lebih dikenal dengan pengalaman peserta didik merupakan proses pembelajaran yang mengacu pada peserta didik yang bekerja daripada guru yang metransfer ilmu peserta didik sehingga akan menghasilkan pengalaman, pengetahuan yang dirasakan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Terima kasih. Macam-macam metode pembelajaran. Menurut pribadi, metode pembelajaran adalah suatu cara yang dilakukan oleh pendidik dalam mentransfer ilmu untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajarannya. Menurut Budiman Syah, bahwa metode pembelajaran adalah suatu cara dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal yang mengacu pada minat belajar siswa dan perkembangan kemahiran siswa. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, pendidik dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran merupakan sebuah cara atau jalan yang dilakukan oleh pendidik yang digunakan dalam proses pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan maksimal. Satu, yaitu mini mapping. Pengertian metode mini mapping. Menurut Tony Buzan, metode mini mapping sangat membantu dalam proses pembelajaran sebab
mengacu pada kegiatan perencanaan, berkomunikasi menjadi lebih kreatif, menyelesaikan masalah, memusatkan perhatian, belajar lebih cepat dan efisien. Dua yaitu discover learning. Pengertian discover learning menurut Zamara, discover learning adalah sebuah cara belajar mencari dan menemukan sendiri, memecahkan masalah dalam pembelajaran, sehingga peserta didik dituntut untuk aktif belajar. Tiga yaitu metode diskusi, di mana pengertian metode diskusi menurut Segala. Metode diskusi adalah percakapan ilmiah yang berisikan beberapa kelompok dalam bertukar pendapat untuk memecahkan permasalahan atau munculnya ide-ide baru yang mengacu pada hasil kebenaran. Saya Willy Jessica Lingging, saya akan mengupas habis mengenai materi orientasi pembelajaran sesuai dengan yang ada di salindia kita. Nah teman-teman, orientasi pembelajaran ini merupakan masih bagian dari desain pembelajaran. Nah, desain pembelajaran ini memiliki bagian-bagian tertentu. Salah satunya orientasi pembelajaran yang akan saya bahas sendiri. Nah, teman-teman, orientasi pembelajaran ini merupakan hal yang sudah tidak asing lagi di dalam pikiran kita. Karena orientasi pembelajaran ini sudah sangat umum, bahkan sering kita jumpai, terutama di dalam konteks pendidikan. Nah, seperti namanya orientasi itu berarti selalu berada di awal, begitu. Jadi yang dimaksud di sini adalah orientasi pembelajaran awal-awal di dalam proses pembelajaran, begitu. Nah, orientasi pembelajaran ini teman-teman merujuk pada pendekatan ataupun sudut pandang yang digunakan di dalam merancang ataupun menyampaikan proses pembelajaran nantinya. Nah, ini membantu seorang guru ataupun peserta didik ataupun seorang pendidik di dalam menyampaikan, di dalam menggunakan strategi apa yang cocok nanti digunakan dalam proses pembelajaran. Kira-kira metode apa yang cocok nanti digunakan dalam menyampaikan materi dengan sesuai dengan cocok dengan kebutuhan siswa tersebut, sesuai dengan gaya belajar dari siswa tersebut. Nah, ini juga orientasi pembelajaran bukan hanya sekedar begitu saja, tetapi mencakup juga filosofi, teori, praktek yang membentuk cara kita memandang proses pembelajaran nantinya. Nah, orientasi pembelajaran di sini berarti tetapan kita ke arah ke depan tentang sesuatu hal baru. Salah satu contohnya yang dapat saya terapkan atau saya paparkan yaitu mengenai orientasi pembelajaran di dalam konteks pendidikan. Nah teman-teman, ini sudah sangat sering kita jumpai. Contohnya di sebuah sekolah, ketika hendak akan memasuki ruangan kelas, mereka pasti mengadakan yang namanya baris, begitu, baris berbaris. Nah ketika baris berbaris ini selain arahan dari seorang guru, termasuk juga di sini biasanya dilaksanakan seperti pidato bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia ataupun pidato bahasa asing lainnya. Termasuk juga di dalam membaca Al-Quran, membaca Alkitab. Gitu. Jadi mereka tidak hanya tumbuh di dalam akademik, mereka tidak hanya memiliki pengetahuan hanya di dalam akademik, tetapi orientasi pembelajaran di sini juga membantu seorang peserta didik di dalam tumbuh akan sikap moral etikanya. Gitu. Tidak hanya fokus ke akademik saja. Lalu, mengapa penting memahami ini di dalam konteks pendidikan? Mengapa orientasi pembelajaran ini penting dalam konteks pendidikan? Seperti yang saya katakan tadi, tidak hanya membantu mahasiswa di dalam bidang akademik saja, tetapi membantu di dalam sikap etika moral. Jadi, otomatis pertumbuhan akademiknya disesuaikan juga dengan sikap dan perilakunya. Jadi tidak hanya akademik tinggi, tetapi etika rendah, tetapi sama-sama begitu. Dengan adanya orientasi pembelajaran ini, akademik dan etika ataupun spiritual dari siswa tersebut memiliki unsur kesamaan, setara gitu. Nah, mengapa tadi penting memahami ini dalam konteks pendidikan? Jadi, memahami orientasi pembelajaran penting karena ini yang mengaruhi cara kita memandang pengalaman pembelajaran siswa. Ini lebih tepatnya kepada seorang pendidik, kepada seorang guru. Jadi, dengan menerapkan orientasi pembelajaran ini dapat membantu guru merancang pengalaman pembelajaran siswa. Dapat juga membantu guru menilai bagaimana siswa tersebut. Dapat juga membantu guru menyocokkan ataupun menerapkan kira-kira strategi apa yang cocok digunakan dalam proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar dari si peserta didik. Jadi dia dicocokkan ataupun dilakukan gitu. Jadi dengan memahami berbagai orientasi pembelajaran ini, pendidik dapat memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa tersebut. Jadi otomatis ketika gaya ataupun ketika kebutuhan strategi yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan si peserta didik, pasti proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik. Lalu yang ketiga, bagaimana orientasi pembelajaran ini mengaruhi pengalaman belajar siswa? Nah, berbagai orientasi pembelajaran memandang pembelajaran dari perspektif yang berbeda, dari sudut-sudut hal yang berbeda begitu. Misalnya, pendekatan konstruktivis, di mana ini merupakan menekankan pentingnya pembelajaran yang aktif dan pembangunan pengetahuan oleh si siswa. Jadi, si siswa di sini dituntut untuk aktif, untuk menggunakan kemampuan berpikirnya di dalam memecahkan masalah pembelajaran. Jadi di sini tidak hanya membutuhkan guru untuk berceramah, menjelaskan pembelajaran seperti apa yang akan diterapkan. Jadi di sini akan membutuhkan yang namanya keaktifan siswa. Keaktifan seperti apa ini maksudnya? Keaktifan ketika siswa ingin menyampaikan pendapat, keaktifan siswa ketika ingin
bertanya ataupun memberikan sanggahan ataupun hal-hal lainnya. Jadi konstruktivis di sini membantu siswa untuk dipaksa aktif dalam proses pembelajaran. Lalu melalui interaksi dengan materi pembelajaran, sementara ada lagi pendekatan behavioris yang fokusnya pada peran stimulus dan respon di dalam pembelajaran. Seperti yang saya katakan tadi, semua membutuhkan keaktifan dari siswa. Ketika siswa bertanya, memberikan sanggahan atau mengungkapkan pendapat siswa dengan pemikirannya. Lalu untuk yang terakhir, strategi pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran orientasi ini. Nah, orientasi pembelajaran ini diterapkan dalam konteks pendidikan, tentunya memiliki strategi pembelajaran yang cocok. Bagaimana kira-kira untuk menerapkan orientasi pembelajaran ini dalam sebuah lembaga pendidikan? Yang pertama, pendekatan pembelajaran aktif. Seperti yang saya jelaskan kembali tadi, pendekatan pembelajaran aktif ini di mana dibutuhkan siswa aktif. Begitu. Siswa memiliki kemampuan berpikirnya untuk menelaah, mengupas habis mengenai materi yang akan dibahas. Jadi di sini tidak hanya guru yang berperan di dalam proses pembelajaran, tetapi dibutuhkan yang namanya keaktifan siswa. Lalu yang kedua, strategi pembelajaran langsung. Nah, strategi pembelajaran langsung di sini di mana guru juga menyampaikan materi, siswa juga mendengarnya secara langsung. Si guru juga menjelaskan secara langsung dan siswa juga menerima secara langsung. Jadi mereka sama-sama aktif begitu. Antara guru dan siswa memiliki keseimbangan ataupun kesetaraan. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang perencanaan pembelajaran menggunakan TPACK. Yang pertama yaitu saya akan membahas pengertian dan implementasi TPACK. TPACK ini merupakan singkatan dari Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pengetahuan teknologi, pedagogi, dan isi. Konsep ini dikembangkan berdasarkan konsep pengetahuan pedagogi dan isi yang dikembangkan oleh Dr. Lee Shulman dan yang menggabungkan kedua domain tersebut dalam pembelajaran. Konsep TPACK ini dikembangkan oleh Punya Misra dan Matthew J. Kohler karena adanya perkembangan teknologi yang pesat di masyarakat. Kemajuan teknologi memungkinkan banyak sekali penelitian diskusi berkaitan dengan ini. Banyak kegiatan pendidikan ini melalui konferensi dan forum nasional dan internasional yang dilakukan secara tatap muka maupun online. Salah satu komunitas internasional yang cukup terkenal adalah International Society for Technology in Education. Nah, komunitas ini melahirkan 21 Century Educational Technology Standard atau standar teknologi pendidikan abad 21 bagi siswa, guru, dan administrator. TPACK ini berperan sebagai kerangka dalam menyusun program pembelajaran yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan siswa berdasarkan materi pembelajaran melalui penerapan teknologi. TPACK yang diterapkan guru akan menggambarkan pengetahuan yang dimiliki guru terkait materi ajar, metode mengajar, dan teknologi untuk pembelajaran, termasuk bagaimana mengintegrasikan ketiga komponen tersebut ke dalam kegiatan belajar mengajar. Adapun menurut Saputra pada tahun 2019, halaman 9-11, TPACK terbentuk dari 7 komponen, yaitu yang pertama technological knowledge, pedagogical knowledge, content knowledge, technological content knowledge, pedagogical content knowledge, technological pedagogical knowledge, and yang terakhir yaitu technological pedagogical knowledge. Nah, menurut Saputra ini, TPACK adalah pemahaman yang dibutuhkan oleh guru dalam memanfaatkan teknologi secara tepat ke dalam kegiatan belajar mengajar di berbagai konten materi, serta mengajarkan materi menggunakan teknologi dan metode pedagogi yang sesuai. Yang kedua yaitu penerapan TPACK dalam pembelajaran. Adapun penerapan TPACK dalam pembelajaran yaitu yang pertama, penerapan TPACK dalam pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru. Nah, TPACK ini sangat berperan sebagai kerangka dalam menyusun program pembelajaran yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan siswa berdasarkan materi pembelajaran melalui penerapan teknologi. TPACK ini yang diterapkan guru akan menggambarkan pengetahuan yang dimiliki guru terkait materi ajar, metode mengajar, dan teknologi untuk pembelajaran, termasuk bagaimana mengintegrasikan ketiga komponen tersebut ke dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, yaitu penerapan TPACK dalam pembelajaran ditinjau dari status sertifikasi guru, di mana setiap guru mengharapkan sertifikasi karena dengan adanya sertifikasi tersebut, guru atau pendidik sudah dinilai profesional di dalam membuat praktik dan sistem pendidikan yang berkualitas, sehingga guru atau pendidik yang sudah memiliki sertifikat, pendidik
dapat membawa perubahan untuk pendidikan yang lebih baik dari segi proses ataupun output. Dengan begitu, TPACK akan diintegrasikan oleh guru yang bersertifikasi dalam pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan menjadi lebih baik lagi dan mengikuti perkembangan teknologi yang digunakan. Yang ketiga yaitu penerapan TPACK dalam pembelajaran ditinjau dari lamanya mengajar guru. Di sini kita sebagai pendidik, segala sesuatu yang pernah guru alami dalam melaksanakan tugasnya di sekolah dengan kurun waktu tertentu disebut sebagai pengalaman mengajar, di mana pengalaman belajar inilah bisa diketahui dari lamanya mengajar atau bekerja, yaitu dari banyaknya tahun sejak pertama kali seseorang diangkat menjadi guru. Berkaitan dengan penguasaan guru terhadap TPACK dalam pembelajaran tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor dalam seperti pengalaman atau lama mengajar guru. Hal ini menjadi menarik dan penting untuk diteliti bagaimana pengaruh dari faktor tersebut terhadap penerapan TPACK guru dalam pembelajaran. Yang terakhir yaitu penerapan TPACK dalam pembelajaran ditinjau dari bidang studi guru. Setiap guru mempunyai bidang studi yang diampu dan didalami sejak menempuh pendidikan tinggi sebelum menjadi profesi guru yang telah dilengkapi ijazah yang mendukung seorang guru dan diakui secara formal serta profesional untuk mengajarkan ke bidang studi tersebut. Selanjutnya, yaitu contoh penerapan TPACK. Yang pertama, contoh TPACK dalam penerapan pembelajaran di SMA. Di sini kita mengambil contohnya yaitu dalam pembelajaran biologi dengan mata pelajaran sistem pencernaan, di mana yang sebagai bagian dari TPACK-nya yaitu yang pertama di aspek PK-nya. Di aspek PK ini guru menggunakan metode presentasi di kelas dan peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang kedua yaitu aspek CK, di mana guru memberikan penugasan kepada setiap kelompok atau mengidentifikasi organ-organ pencernaan beserta fungsinya dan menampilkannya dalam bentuk Adobe Flash. Dan yang terakhir yaitu aspek TK-nya. Aspek TK ini di mana peserta didik diminta untuk presentasi melalui laptop yang terhubung dengan layar proyektor atau bisa kita sebut dengan infocus. Contoh yang kedua yaitu dalam penerapan pembelajaran di SMP yang di mana kita bisa memanfaatkan TPACK-nya ini yaitu pada mata pelajaran bahasa Inggris. Yaitu yang pertama aspek PK-nya ini guru menggunakan metode tanya jawab. Aspek CK-nya guru meminta peserta didik untuk mengidentifikasi isi percakapan antara dua orang dalam bahasa Inggris melalui sesi tanya jawab. Dan yang ketiga yaitu aspek TK, di mana guru menampilkan percakapan dua orang melalui video berdurasi pendek. Dan yang contoh ketiga yaitu dalam penerapan pembelajaran di SD. Di sini kita ambil contohnya pada mata pelajaran IPA dengan materi ekosistem. Aspek PK-nya yaitu guru menggunakan metode karya wisata virtual di kebun binatang. Aspek CK-nya guru meminta peserta didik untuk mengidentifikasi jenis-jenis ekosistem yang ada di kebun binatang tersebut. Dan aspek TK-nya yaitu guru-guru memutar video tur ke kebun binatang. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dalam TPACK. Adapun kelebihan TPACK pembelajaran yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman siswa melalui keterlibatan teknologi. Yang kedua, meningkatkan keterampilan guru dalam mengolaborasikan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik mendapatkan tantangan baru dalam proses belajarnya. Yang keempat, konten pembelajaran yang rumit bisa disederhanakan dengan bantuan teknologi. Yang kelima yaitu bisa membantu guru dalam mencapai tujuan pengembangan kompetensi. Tentu jika ada kelebihan maka juga ada kekurangan. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama membutuhkan infrastruktur tambahan berupa penyediaan perangkat teknologi. Yang kedua, jika guru tidak bisa mengawasi peserta didiknya dengan cermat, teknologi rentan disalahgunakan.
Yang ketiga, bagi peserta didik yang masih gagap teknologi, bisa tertinggal dengan temannya yang mahir teknologi. Yang keempat, akses internet yang belum merata bisa meningkatkan kesenjangan kualitas pendidikan. Dan yang terakhir, jika guru belum begitu mahir menggunakan teknologi, maka waktu guru tersebut bisa tersita hanya untuk fokus pada pemahaman teknologinya. Nah, materi yang terakhir yaitu langkah-langkah pembelajaran TPACK. Yang pertama, guru memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran dan memberi motivasi kepada peserta didik. Yang kedua yaitu guru memberikan informasi atau materi inti pembelajaran melalui slide PowerPoint agar peserta didik bisa lebih mudah untuk memahaminya. Yang ketiga, membentuk kelompok belajar melalui aplikasi perpesanan seperti WhatsApp dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu guru melakukan evaluasi pembelajaran, serta yang terakhir guru memberikan penghargaan pada peserta didik yang bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, sampai situ materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sri Enin Tabrubangun. Di sini saya akan memaparkan materi tentang manajemen kelas. Yang pertama itu pengertian manajemen kelas, di mana manajemen kelas mengandung pengertian proses pengelolaan kelas untuk menciptakan suasana dan kondisi kelas yang memungkinkan siswa dapat belajar secara efektif, di mana hal ini tercantum pada buku Rasman pada tahun 1999 halaman 11. Manajemen kelas juga dapat diartikan sebagai proses seleksi yang menggunakan alat tepat terhadap problem dan situasi manajemen kelas, atau juga dapat diartikan sebagai segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan. Yang kedua itu tujuan manajemen kelas. Manajemen kelas bertujuan untuk menciptakan kondisi dan dalam kelompok. Guru harus memiliki norma atau aturan dalam kelas sehingga kemajemukan kelas diciptakan kondisi yang baik. Selain itu, tujuan yang lain yang pertama itu adalah mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar, yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua itu adalah menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. Serta yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perawatan belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Serta yang nomor 4, membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Ini tertera pada buku Dirjen PAUD dan Dirjen Dikdasemen pada tahun 1996 pada bukunya halaman 2. Terima kasih, sekian dari materi saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kelas. Yang pertama adalah pendekatan dalam manajemen kelas. Lahirnya interaksi yang optimal bergantung pada pendekatan yang guru lakukan dalam rangka pengelolaan kelas. Di sini saya membahas pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan kekuasaan. Pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Peran guru di sini adalah menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Kedisiplinan adalah kekuatan yang menuntun kepada anak didik untuk menaatinya. Di dalam ada kekuasaan dan norma yang mengikat untuk ditaati oleh anggota kelas. Yang kedua adalah pendekatan ancaman. Dari pendekatan ancaman atau intimidasi ini, pengelolaan kelas adalah juga sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Yang ketiga adalah pendekatan kebebasan. Pengelolaan ini diartikan secara suatu proses untuk membantu anak didik agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Peran guru adalah mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan anak didik. Yang keempat adalah pendekatan resep. Pendekatan resep atau book ini dilakukan dengan memberikan satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh peserta didik. Yang kelima adalah pendekatan pengajaran. Pendekatan ini didasarkan atas suatu anggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan mencegah masalah itu bila tidak bisa dicegah. Yang keenam adalah pendekatan perubahan tingkah laku. Sesuai dengan namanya, pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku anak didik.
Yang ketujuh adalah pendekatan sosial emosional. Pendekatan sosial emosional akan tercapai secara maksimal apabila hubungan antara pribadi yang baik berkembang di dalam kelas di antara hubungan dalam guru dan peserta didik. Yang ke-8 adalah pendekatan kerja kelompok. Dalam pendekatan ini, peran guru adalah mendorong perkembangan dan kerjasama dalam kelompok. Yang ke-9 adalah pendekatan elastis atau pluralistik. Pendekatan elastik atau elective approach ini menekankan pada potensial kreativitas dan inisiatif wali atau guru kelas dalam memilih berbagai pendekatan tersebut berdasarkan situasi yang dihadapinya. Yang terakhir, saya akan membahas tentang aspek, fungsi, dan masalah manajemen kelas. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam manajemen kelas adalah sifat kelas, pendorong kekuatan kelas, situasi kelas, tindakan selektif, dan kreatif. Selanjutnya adalah fungsi manajemen kelas. Yang pertama adalah manajemen kelas selain memberikan makna penting bagi tercipta dan terpeliharanya kondisi kelas yang optimal, manajemen kelas juga berfungsi membantu dan melengkapi fasilitas untuk segala macam tugas seperti membantu kelompok dalam pembagian tugas, membantu pembentukan kelompok, membantu kerjasama dalam menentukan tujuan-tujuan organisasi, membantu individu agar dapat bekerja sama dengan kelompok atau pembentukan prosedur kerja. Yang kedua adalah memelihara agar tugas-tugas itu dapat berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya adalah masalah manajemen kelas yang dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu masalah individual dan masalah kelompok. Yang pertama, saya akan membahas tentang munculnya masalah individual yang disebabkan oleh beberapa kemungkinan tindakan siswa. Yang pertama adalah tingkah laku yang ingin mendapat perhatian orang lain. Yang kedua adalah tingkah laku yang ingin menunjukkan kekuatan. Yang selanjutnya adalah tingkah laku yang bertujuan menyakiti orang lain. Dan yang terakhir adalah peragaan ketidakmampuan. Sedangkan masalah-masalah kelompok yang mungkin muncul dalam kelas, yang pertama adalah kelas kurang kohesif lantaran alasan jenis kelamin, suku, tingkat sosial ekonomi, dan sebagainya. Yang kedua adalah penyimpangan dari norma-norma tingkah laku yang telah disepakati sebelumnya. Yang ketiga adalah mereaksi negatif terhadap salah seseorang anggotanya. Yang keempat adalah membombang anggota kelas yang justru melanggar norma kelompok. Yang kelima adalah kelompok cenderung mudah dialihkan perhatiannya dari yang tengah digarap. Yang kelima adalah kelompok cenderung mudah dialihkan perhatiannya dari yang tengah digarap semangat kerja rendah, ruang kelas kurang mampu menyesuaikan diri dengan keadaan baru, seperti gangguan jadwal guru terpaksa digantikan sementara oleh guru yang lain. Jadi, kesimpulan yang dapat kami ambil pada materi kali ini adalah desain pembelajaran adalah suatu pemikiran atau persepsi untuk melaksanakan tugas pengajar-pengajaran untuk menerapkan prinsip-prinsip pengajaran serta melalui langkah-langkah pengajaran. Dengan demikian, guru sebagai desainer pengajar sekaligus sebagai pengelola pengajaran, guru perlu memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam menyusun desain pembelajaran. Baik, sekianlah tugas proyek kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen. Sekian dari kami. Terima kasih.